Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, NIM saya 1400264. Kali ini saya akan mereview paper yang berjudul Optimalisasi Bandwidth dan Keamanan Jaringan dengan Filterisasi pada Warnet menggunakan Mikrotik Routerboard. Penulis paper ini adalah TB A. Hizbullah, kemudian tahun terbitnya 2012, pengindeksnya Google Scholar. Ini papernya, ini jurnal komputasi Desember 2012 volume 1. Ini, oke. Setelah sebelumnya teman saya Idham menjelaskan tentang pendahuluan manfaat positif internet bagi masyarakat, kemudian manfaat negatif internet bagi masyarakat, serta metode penelitian yang ada di paper ini. Saya akan coba menjelaskan hasil dan analisis serta kesimpulan dari paper ini. Oke, permasalahan yang terjadi pada warnet kebanyakan pada saat ini tidak adanya penyaringan filtering situs-situs yang berisi konten negatif dan berbahaya. Contohnya situs-situs yang mengandung unsur pornografi sangat mudah sekali diakses baik oleh anak-anak, remaja, maupun orang tua. Padahal pemerintah telah secara tegas melarang. Selain itu, penggunaan layanan internet browsing dan game online secara bersamaan akan mengganggu aktivitas kedua layanan tersebut karena terjadinya perebutan bandwidth. Misalnya di sebuah warnet ada orang sedang browsing menggunakan internet, kemudian ada juga anak-anak atau remaja yang sedang bermain game online. Nah, kalau tidak diatur, maka akan sangat mengganggu para pengguna layanan internet yang sedang browsing. Pada penelitian ini, mikrotik yang digunakan adalah mikrotik Routerboard RB750. Kemudian desain topologi yang digunakan adalah desain topologi star. Nah, seperti ini gambar topologi star itu. Fungsi mikrotik adalah sebagai gateway pada jaringan pada warnet, kemudian sebagai firewall juga. Semua lalu lintas data baik masuk maupun keluar jaringan akan melewati mikrotik. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini internet, ini modem, kemudian ini mikrotik yang kita pasang, mikrotik RB750 tadi. Jadi data yang akan masuk ke dalam warnet, ini PC billing server, ini PC 1, PC 2, PC sampai PC 15 misalnya, akan melewati ini dulu. Jadi kalau ada virus, ada spam dan lain-lain akan melewati ini. Tidak akan bisa masuk. Begitu juga dari sini, jika ingin mengupload data ke internet, akan melewati firewall dari mikrotik juga. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan pemfilteran situs-situs porno, situs-situs judi, atau situs-situs lain yang berbahaya, serta pembagian bandwidth-nya juga akan diatur di sini. Ini topologi star. Oke. Pengaturan akses internet dilakukan dengan mengatur filtering akses berdasarkan IP untuk memblok situs yang tidak diinginkan untuk diakses oleh klien, seperti situs porno, situs judi, atau situs-situs lainnya yang tidak baik. Mikrotik sendiri juga menyediakan filter filtering akses. Kita bisa mengatur IP tertentu untuk bisa membuka suatu situs. Misalnya komputer pertama klien 1, IP-nya 192.168.112 bisa membuka situs Facebook atau situs lainnya. Nah, kemudian kita bisa set komputer kedua dengan IP misalnya 192.168.113 tidak bisa membuka situs facebook.com. Nah, setelah melakukan list situs atau IP situs tersebut, kita melakukan pengecekan dengan membuka alamat situs yang kita blokir tadi. Nah, kalau sudah kita blokir, kita cek akan tampil seperti ini, webpack is not available. Artinya ini sudah berhasil kita blokir. Tampilannya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, setelah melakukan pemblokiran lewat IP dan nama situs, kita akan mencoba lagi mengatasnya dengan lewat ping
Nah, parameter kesuksesannya kalau kita ping nama situsnya timeout berarti berhasil. Tapi kalau kita ping nama situs yang kita blokir ini masih ada replay berarti gagal. Artinya masih bisa dibuka situs itu. Nah, kalau contoh di sini ini nama-nama situsnya, kemudian di ping timeout semua. Berarti ini situs ini pemblokiran yang kita lakukan tadi berhasil. Nah, ini setelah kita cek dengan nama situsnya, sekarang kita cek pemblokirannya dengan dengan angka IP-nya. Nah, seperti ini IP-nya, kemudian kita tes ping. Kalau timeout seperti ini berarti berhasil, tapi kalau seandainya ada yang replay, berarti itu tidak berhasil. Nah, setelah berhasil kita melakukan pemblokiran situs-situs tadi, kita sekarang melakukan pembagian bandwidth. Jadi biar tidak terjadi perebutan bandwidth antara sesama pengunjung di warnet, jadi yang main game online juga bisa tidak mengganggu orang yang sedang melakukan browsing biasa. Nah, jadi di Mikrotik kita bisa melakukan pembagian bandwidth. Nah, misalnya pembagian pembatasan per IP atau pembatasan berdasarkan VLAN. Misalnya PC1, PC2, PC3 kita set bandwidthnya 500 kbps. Kemudian PC4, PC5, PC6 kita set bandwidthnya 1 Mbps. Kemudian PC7, 8, 9 kita set bandwidth 1,5 Mbps. Pokoknya kita bisa set sesuai keinginan kita dan berdasarkan prioritas juga bisa. Seperti ini. Ini settingan di Mikrotik tadi. Ini PC1, PC2, PC3. Nah, ini semua sampai PC9 semua bandwidthnya sama, 800K, 800K semua. Nah, ini sama. Kemudian settingan kedua, ini berdasarkan level prioritas dan rata-rata bandwidthnya. Ini PC1 sampai PC9. Nah, contohnya ini PC1 ini prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai bawah ini. Nah, kita bisa lihat nih, prioritas PC pertama 148, rata-rata bandwidthnya 149. Nah, yang PC 8 ini paling tinggi nih 800K sampai dia untuk rata-rata bandwidthnya seperti ini. Nah, ini berdasarkan prioritas. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari review ini adalah implementasi Mikrotik router bot yang diterapkan pada jaringan warnet memberikan hasil yang baik dalam segi optimalisasi bandwidth dan filterisasi. Dari hasil pengujian menggunakan Mikrotik router bot diperoleh data timeout sebanyak 20 situs dan data replay sebanyak 0 situs. Filterisasi atau penyaringan dengan menggunakan Mikrotik router bot lebih baik dari DNS Nawala. Manajemen bandwidth menggunakan teknik Q3 memberikan hasil yang baik. Hal ini terlihat pada pengujian bandwidth yang dilakukan. Bandwidth terbagi rata antara tiap PC klien yang jadikan PC sesuai dengan level prioritasnya. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan ini sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.